Salah temanmu dong, sebab baru gaji 80 juta sudah kayak OKB. Teman saya di Jakarta kerja dengan gaji 90 juta. Tinggal di perumahan biasa, tabungan tebal, sekarang corona, dia tenang aja, mobil merek biasa aja. Ternyata si bapak yang komen tuh ceritain temannya, guys. Halo semuanya, selamat datang di channel Since Wealth Paradise. Nah, channel ini buat gue iseng-iseng sih, untuk sharing ke kalian, yang mana sharing hal-hal yang relate dengan kehidupan gue lah. Nah, kebetulan sih background gue sampai saat ini tuh masih di bidang investasi. Nah, mungkin channel ini akan sebagian besar ngebahas mengenai investasi. Tapi pembahasan di awal itu nggak akan serumit itu, guys. Pembahasan di awal kita akan membahas hal-hal basic. Oke, jadi kita mulai aja. Gini, di awal-awal masa pandemi COVID ini, itu banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang berubah di 2020 ini, kayak semuanya hampir berubah 180 derajat lah, bisa dibilang. Tapi kita akan membahas hal-hal yang viral. Pertama itu mengenai masalah keuangan. Sebelum bahas investasi, bahas keuangannya dulu. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Kita di sini lihat bahwa ternyata pada saat awal-awal pandemi itu ada viral mengenai keuangan, yang awal berita mengenai Iis Dahlia bingung bayar cicilan rumah 250 juta per tiap bulan. Satu lagi, viral gaji 80 juta terlilit utang, warganet jangan suka nyicil makanya. Oke, gue gak peduli sama orangnya, gue gak peduli sama isi beritanya, tapi yang gue peduli adalah komen dari netizen. Komennya gini, guys, kita lihat ya. Yang pertama, intinya hidup jangan kebanyakan cicilan. Kita nggak tahu apa yang bakal kejadian besok. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Itu yang pertama tuh. Oke, siap. Yang kedua nih, pelajaran hidup. Jangan kredit, rajin menabung, biasakan hidup sederhana. Siap. Masih wajar tuh, dua komen itu kan masih wajar tuh ya. Yang ketiga nih, salah temanmu dong, sebab baru gaji 80 juta sudah sudah kayak OKB katanya, orang kaya baru. Teman saya di Jakarta kerja dengan gaji 90 juta, tinggal di perumahan biasa, tabungan tebal, sekarang corona, dia tenang aja, mobil merek biasa aja, ajaran kuno dari China tapi efektif, yaitu hemat agar pas krisis kita tetap survive. Iya, siap. Ternyata si bapak yang komen tuh ceritain temannya, guys. Ceritain temannya, bukan cerita tentang dirinya sendiri. Oke, benar, siap. Ini yang kacau. Ada komen itu, gaji gede tapi otaknya didengkul. Waduh. Oke. Dari awal gue gak peduli sama isi beritanya, gue gak peduli sama siapa yang diberitakan, bagaimana karakter orang yang diberitakan, itu gue gak peduli sih. Jadi gini, sebagian dari isi berita itu mengatakan bahwa kesulitan dari dua orang itu adalah karena mereka punya cicilan untuk rumah, walaupun memang rumahnya rumah mewah, rumahnya mahal. Tapi komen yang ada itu seolah-olah mereka itu tidak pernah punya cicilan, dan mereka berkomen mengenai makanya nggak usah kebanyakan kredit, kita nggak tahu itu ke depannya kayak gimana gitu kan. Tapi
kita semua perlu tahu nih, data yang gue himpun, yang gue lihat, untuk perumahan subsidi aja itu dari 2010 sampai 2020, sorry guys, dari 2010 sampai 2020 itu sudah ada kredit pemilikan rumah. Dari yang kita lihat ya, data 2010 untuk 2010 sampai 2020 itu untuk rumah subsidi aja itu kredit pemilikan rumahnya tercatat sudah secara total ya. Ini kalian bisa lihat bahwa secara average itu di rata-rata 76.000 unit setahun lah. Nah, tapi secara akumulasi dari 2010 sampai 2020 itu 730.000 unit sudah mendapat pembiayaan dari bank lah. Jadi ada KPR-nya gitu. Jadi kredit lah istilahnya. Ada 731.382 unit rumah yang mendapatkan kredit, bukan cash. Itu baru yang subsidi. Terus menurut data Bank Indonesia, kredit perumahan per April 2020 itu mencapai 506 triliun atau tumbuh 3,6 kali dari tahun 2010 yang sebesar 2010 itu hanya kreditnya hanya 140,5 triliun. Berarti dari 2010 sampai 2020 itu memang banyak yang kredit untuk rumah, mau subsidi, mau rumah mewah, semuanya melakukan kredit. Ya gue nggak tahu sih, intinya sebagian besar, dan ini datanya dari Bank Indonesia itu 506 triliun gitu. Berarti kan jangan-jangan bapak yang tadi ceritain temennya itu yang katanya hidupnya baik-baik aja, yang temennya bukan dia, jangan-jangan bapak itu juga kredit rumah, bukan cash. Dan semua yang komen tadi yang bilang gaji gede tapi otak didengkul gitu misalnya, itu gue nggak tahu dia apakah selama ini langsung bayar cash sehingga nggak pernah ada yang namanya kredit. Jadi di sini itu bukan gue ngebelain korbannya ya, bukan gue ngebelain kok dibelain orang dia salah keuangannya gitu. Belum tentu salah, belum tentu Iis Dahlia sama pegawai tadi yang gajinya 80 juta itu belum tentu dia tidak punya rencana sesuai yang dijudge sama netizen. Oke, anggap gini deh, kita itu kan rumahnya atau kepemilikannya terlalu gede ya, maksudnya biayanya terlalu besar lah ya. Kita hal simpel aja, kita ngomongin subsidi karena ada 741.000 unit yang udah disubsidi kan. Oke, anggaplah subsidi. Kita masuk ke hitungan simpelnya nih. Anggaplah UMR di Jakarta tuh 4.200.000 tuh, tapi di sini di simulasi gue naikin lah, jadi 4.500.000 ya, jadi 4.500.000 kita naikin lah 4.500.000. Oke, ini survei ke beberapa teman gue juga yang memang menggunakan transportasi Jakarta. Mungkin rumahnya ada yang di Bekasi, ada yang di Depok, ada yang di Bogor sana. Itu rata-rata 20.000 transportasi bolak-balik per hari. Berarti 200.000 dikali 20 hari, anggap kita kerjanya cuma 20 hari sebulan. Kalau lebih dari itu ya nanti hitung sendiri aja sih. Nah, 20.000 20 hari itu 400.000 udah konsumsi. Makan, konsumsi dan lain-lain, gue mengasumsikan orang yang memang ngekos. Maksudnya apa ya? Memang benar-benar hidup sendiri, yang mana mungkin dia tidak punya kapabilitas untuk masak lah. Jadi gue asumsikan dia akan makan 75.000 per hari. Itu nggak makan aja sih, konsumsi aja lah, maksudnya gue totalin 75.000 per hari. Berarti 30 itu udah 2.250.000. Kita lihat di sini ya.
2.250.000. Nah, anggap dia udah nyicil rumah. Maksudnya udah nyicil rumah. Cicilan rumah subsidi itu berdasarkan yang gue lihat di survei itu di internet, itu semuanya cicilan rumah subsidi itu ya rata-rata di 899 sampai 900.000 lah. Ada bahkan yang sejuta lah. Oke, ya kita pakai yang 899 lah ya. Nah, dari sebagian besar temen yang gue tahu yang transportasi walaupun 20.000 per hari, ternyata dari rumahnya ke stasiun itu butuh motor juga, pakai kendaraan lah. Jadi kita asumsikan ada cicilan motor 700.000, berarti sisa cash dari pendapatan adalah 251.000 ya. Anggaplah ini dialokasikan untuk dana darurat atau investasi lah sebelum bahas gitu. Ini adalah keadaan yang paling normal, paling menurut gua sih paling sehat, karena gajinya cuma 4.500.000, terus bisa cicil rumah, bisa cicil motor, dan masih ada sisa cash 251.000. Sehat dong, ya kan? Sehat ya. Tiba-tiba pandemi Corona 2020, di PHK lah dia misalnya ya, di PHK lah dia. Apakah kita bisa ngejudge kalau dia tidak berencana? Gua rasa nggak akan bisa kita ngejudge. Karena kenapa? Pada keadaan normal dia sudah berencana bahwa gue sisihin deh buat nyicil rumah karena gue beli cash nggak sanggup, gaji gue cuma 4.500.000, jadi gue harus cicil 899.000 per bulan. Gue butuh motor ke stasiun karena gue nggak mungkin jalan kaki, betis gue pecah kalau jalan kaki. Oke, dicicil 700.000, dan itu menurut presentasi itu 35% dari pendapatan. Semua utangnya itu 35% dari pendapatan. Terus tiba-tiba di PHK karena pandemi, tiba-tiba nggak dapat job karena pandemi. Salah nggak dia? Gue rasa nggak. Begitu juga orang yang pendapatannya 80 juta atau artis yang pendapatannya udah banyak. Mungkin pada keadaan normal mereka udah menata semuanya gitu, dan gue ngasih acuannya gini. Ketika mereka mengajukan kredit pasti dinilai oleh bank, ya nggak? Pasti dinilai oleh bank. Ketika mereka ngajuin kredit dinilai oleh bank. Kalau nggak salah syarat dari bank itu, dari pendapatan itu harus bisa diukur 30% buat cicilan, buat bayar cicilan. Terus syarat lain misalnya kalau dia terlalu banyak punya kartu kredit, bank akan agak khawatir tuh ngasih kreditnya gitu. Berarti bank pasti menilai kita kondisinya sehat atau enggak gitu loh. Jadi secara cash flow kita bagus atau enggak. Bank sebenarnya jauh sekali untuk memikirkan jaminannya apa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana orang ini ketika dikasih pinjaman duit itu bisa bayar. Nah, berarti dengan dia udah bisa punya cicilan, berarti bank approve dong. Bank approve dong bahwa ini orangnya ya terencana sehat gitulah misalnya. Terus tiba-tiba pandemi, kan nggak ada yang tahu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat alokasi yang simple tadi, kenyataannya adalah dana darurat itu 250.000 ke sisa cash tadi ya, dari awalnya 250. Itu hanya 5,58%. Yang mana kalau misalnya kita lihat di perencanaan keuangan, rumus-rumus perencanaan keuangan lah, maksudnya di Google kalian cari bagaimana alokasi pendapatan yang benar, itu syaratnya ya 20%. Ya, 20%. Tapi yang normal ini 4.500.000 gajinya itu cuma bisa 5,58. Cicilan produktif harusnya menurut perencanaan keuangan itu 30%. Tapi ini 35, ngelanggar dong. Kebutuhan hidup syaratnya harusnya sih 40%. Cuman ini 58,89. Udah jauh ngelanggar. Buat kebaikan misalnya buat
sedekah atau buat ya pokoknya buat kebaikan lah, itu 0% karena belum ada alokasi. Sedangkan di syaratnya itu kalau misalnya benar-benar alokasinya bagus itu 10%. Nah, dan lagi-lagi dengan netizen kayak gitu ngomongnya, gue sendiri jadi khawatir mereka aja yang punya duit terus tiba-tiba salah, banyak duit tiba-tiba salah, terus tiba-tiba dihujat kayak gitu. Nah, gue yang setiap bulan misalnya semuanya pas-pasan, itu gimana ya? Apa memang benar semuanya harus terencana? Apa memang benar semua harus ada alokasinya gitu? Jadi ada kekhawatiran, maka dari itu gue coba untuk buat video, mungkin ngasih tahu ke kalian bahwa di pandemi ini semua akan khawatir. Jadi kita lihat ya, kalau menurut gue nih, walaupun gue khawatir, tapi gue punya pola pikir, bukan pembelaan, tapi ini sebagian dari pola pikir aja. Ya, tinggal kalian yang mana nih, dengan 4.500.000 kehidupannya normal, santai, punya cicilan, tapi masih ada dana darurat 251.000 atau gimana? Di sini ada 4 bisa dibilang 4 skenario. Pertama yang si sempurna lah. Ini gue gue contohin ini si sempurna lah, si sempurna banget nih. Dia dapat pendapatan, beli mobil, setelah pendapatan beli mobil hajar cash, beli rumah hajar cash, motor cash, kuliah S2 cash, tamasya cash, investasi cash, dana kebaikan cash, dana darurat cash. Ini sempurna sekali. Dan ketika pandemi corona, ya dia nggak bakal ada masalah, ya kan? Yang kedua, sebenarnya dia nggak ada. Ini yang kedua ini adalah yang suka hura-hura lah, bisa dibilang. Sebenarnya dia pendapatannya sangat tinggi, jadi pendapatan terus bisa tamasya cash, motor cash, mobil cash, diamond bigo cash, fashion mahal, kosan mahal, dana darurat minus. Bedanya sama yang si sempurna adalah walaupun ini semuanya cash juga, si sempurna itu punya yang namanya rumah. Dia kuliah S2, jadi ada aset yang bisa dia gunakan untuk masa depan lah. Ada yang sakinah mawadah warahmah, teman-teman yang ingin membangun keluarga, punya pandangan kalau misalnya dengan kita berkeluarga itu rezekinya itu makin berkah lah, dibilang makin berkah. Itu bebas, itu kalau kalian masih di fase ini berarti kan keluarga baru, apalagi masih seumuran sama gue gitu, pasti pendapatannya itu dikurangi tamasya cash, bisa cicilan rumah, air, listrik, sekolah anak, cicilan mobil, iuran kebersihan RT, biaya melahirkan, biaya susu anak, dana daruratnya minus. Oke. Boro-boro bisa alokasi 10%, 20%, 30%, 40%. Minus mereka. Tapi punya keluarga. Tapi punya rumah. Nyicil. Ya kan? Yang terakhir nih, ya gue bilang sih, ini yang Sparta sih. Karena pendapatannya nih itu buat untuk kuliah adiknya, cicilan rumah, air, listrik, biaya keluarga sakit, keuangan keluarga, cicilan rumah keluarga, dan dana daruratnya minus. Nah, kalian bisa harus pikir dulu sebenarnya kalian posisinya di mana gitu. Jangan kayak gue gitu, awal-awal langsung khawatir lihat berita kayak gitu, kok dihujat gitu, kok orang susah malah dihujat gitu, kok
ya ada ketakutan, apalagi gue yang biasa-biasa aja gitu, gimana kan. Jadi kalian bisa tahu kalian nih dosanya nih sebelah mana. Kalau gue bilang sih dosa keuangan ya, makanya di sini sins of paradise, karena ya dosa keuangan kalian masih pada posisi yang mana nih gitu. Karena gini konsepnya, kalau kita bilang ya, konsepnya dalam kita mengelola keuangan itu pasti ada alur cash flow-nya, ada alur duit keluar masuk, baik itu perorangan, baik itu perusahaan, company, sebelum nanti kita investasi ke perusahaan ya, perusahaan dan negara itu pasti bisa hidup karena ada cash in and cash out, ada pemasukan dan ada pengeluaran. Nah, tinggal yang tadi, di 4 yang tadi, dia yang mana kondisinya pada saat sekarang? Apakah pendapatannya lebih banyak daripada pengeluaran sehingga bisa saving, atau enggak pas-pasan pendapatan pengeluaran itu sama sehingga ya udah nol sisanya, atau pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran sehingga harus untuk mempunyai sesuatu dia harus berhutang. Itu. Jadi cash flow lebih besar daripada cash flow in lebih besar daripada cash flow out, surplus. Cash flow in lebih kecil daripada cash flow out, dia defisit. Cash flow in sama dengan cash flow out, ya udah lah ya, maksudnya ya udah gitu, besok bulan depan ya cari lagi gitu. Dan ini akan sangat berbahaya menurut orang-orang, bukan menurut gue ya, akan sangat berbahaya menurut orang-orang karena nggak punya dana darurat untuk yang cash flow in, cash flow out, apalagi yang cash flow in lebih rendah daripada cash flow out. Selain cash flow, dengan adanya pendapatan dan cash flow in itu biaya, itulah yang akan digunakan untuk bisa membeli aset. Aset itu ya rumah, mobil, motor. Kuliah S2 mungkin termasuk aset yang mana masuknya ke kekayaan intelektual lah bisa dibilang, karena kan kualitas hidup kalian jadi naik, terus diharapkan mendapatkan kerjaan yang lebih baik sehingga cash flow-nya lebih masuk lagi. Jadi ada aset, nah terus ada modal atau utang. Nah di sini kalau untuk personal itu, di sini modal itu bisa jadi misalnya kalian sudah punya motor dari muda, sehingga ketika mulai bekerja udah nggak butuh modal motor. Maksudnya motor itu kalian udah nggak perlu nyicil lagi gitu, karena memang udah punya, ya pakai itu aja gitu. Itu udah masuk modal. Terus mungkin kalian berada pada posisi yang memang keluarga mampu sehingga masih ada rumah sama orang tua mungkin, jadi kan nggak perlu modal. Jadi pure pendapatan kalian itu untuk pendapatan kurangi biaya, ya udah gitu, atau buat investasi lain bisa gitu. Nah yang satu lagi ini aset dengan utang. Jadi itu misalnya nih, kalau misalnya dibilang kalian harus bisa tahu seseorang nih mendapatkan aset itu dari cash in-nya, pendapatannya, atau dari modalnya, misalnya udah dikasih gitu, atau memang udah dapat modal lah dari orang tua atau dari siapa gitu, tiba-tiba kasih cuma-cuma gitu, atau utang. Nah kalian harus tahu yang mana gitu. Semuanya berujungnya pada aset. Semua akan berujung bentuknya pada rumah, mobil, motor, kuliah S2. Semua akan berujung pada situ. Tapi sumbernya dari mana nih? Dari pendapatan, cash in, atau dari modal dikasih dari orang tua atau dari siapapun gitu, dikasih hibah gitu misalnya, atau dari utang. Nah itu gua pecah menjadi 3 skenario lah misalnya dibilang. Ada yang pendapatan, nih di sini ya, skenario pertama, ada yang pendapatan dikurangi biaya bulanan, konsumsi, tamasya dan biaya keluarga sekalian, habis. Besok bulan depannya lagi dapat pendapatan, muter kayak gitu terus biaya bulanan, terus tiba-tiba habis gitu, udah gitu. Ada yang seperti itu. Oke, ada yang seperti itu. Cuman ada juga, nah oke. Yang pertama dulu ya. Yang pertama ada pendapatan, biaya bulanan, terus tiba habis.
Ini kalau menurut di sini adalah dia akan hidup aman, nyaman, tidak punya aset, dan risiko rendah. Mungkin biaya bulanan di sini termasuk mungkin dia hanya ngekos atau apa gitu. Jadi tidak punya aset, risikonya rendah gitu maksudnya. Ya paling-paling mentok kalau misalnya ada masalah tinggal balik ke orang tua mungkin ya. Jadi ini yang simpelnya yang pertama nih. Dan yang selanjutnya itu adalah ada pendapatan terus digunain untuk beli rumah dan aset secara cash. Terus biaya bulanan dan tiba-tiba habis. Nah, di sini berarti pendapatannya udah cukup tinggi sehingga beli rumah bisa cash, beli mobil bisa cash, semuanya bisa cash gitu loh. Sehingga habis gitu. Nah, itu hidup aman, nyaman, sempurna banget nih menurut gua. Punya aset dan risiko rendah. Selanjutnya nih, ada yang ya mungkin kalian relate lah nih, maksudnya sebagian besar yang di Indonesia itu relate yang terakhir nih. Misalnya pendapatan, itu dapat pendapatan terus digunain untuk cicil rumah, cicil kendaraan, mobil, motor gitu. Terus dikurangi biaya-biaya bulanan, terus habis gitu misalnya. Nah, di sini sebenarnya inilah yang terakhir, inilah yang sebagian besar mungkin kita rasakan ya. Karena di sini terlihat berisiko, tapi sebenarnya kita punya rencana bahwa ya kalau dengan gaji segini-segini aja nggak nyicil rumah, kapan punyanya? Masa mau ngontrak terus? Masa mending ya punya rumah pribadi terus tapi cicilan, kan ada pertimbangan seperti itu daripada ngekos nggak punya aset gitu. Ya kan ada yang berpikiran seperti itu. Sebagian besar mungkin berpikiran seperti itu. Maka dari itu ada yang namanya cicil rumah gitu. Dan kalau yang skenario ketiga ini, yaitu menurut gue, dan gue juga ngalamin sih ya, orang berpikiran nih ya, orang berpikiran hidupnya kurang aman tapi punya aset, risiko masih tergolong tinggi. Oke, jadi sebenarnya masalah kalau kita hitung secara matematika, semua akan berisiko tinggi. Kita hitung detailnya, itu semua akan berisiko tinggi. Karena kenapa? Kita menghilangkan faktor X yang namanya rezeki. Kita ngilangin faktor S yang namanya rezeki. Sehingga, aduh, kalau nyicil gak kebayar gimana ya? Terus satu lagi pemikiran, ya kalau gak nyicil kapan punyanya? Orang gajinya segini-segini aja gitu misalnya kan, pendapatan segini aja, belum lagi bayarin ini bayarin itu. Nah kan jadi serba salah gitu ya. Kalau menurut gue sih ya, gue ngalamin ini semua. Yang penting kita punya rencana, kita tahu tujuannya seperti apa, caranya seperti ini, ya memang harus dilewatin gitu loh. Dan ketika ada pandemi, yang lagi-lagi yang nggak ada yang tahu gitu, yang nggak ada yang tahu bukan berarti tiba-tiba oh kita salah ya ngutang, atau cash flow kita nggak bener ya, alokasi tabungan kita nggak bener ya. Bukan seperti itu, karena memang ada yang memang belum bisa nabung, hanya bisa lewat tiap bulan gitu, bahkan sebelum tanggal gajian lagi udah lewat aja gitu. Ntar ya baterainya habis.